Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Syukur puji Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kalau bicara soal melihat kesalahan orang, itu kita semua pakar. Kalau cerita soal gosip tentang kesalahan orang, itu kita semua jagonya. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, apalagi ibu-ibu sambil cari kutu, itu pasti rame. Bukan sebagaimana Tuhan Yesus harapkan, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Tapi kalau ibu-ibu kumpul, 2-3 orang berkumpul, Yesus jauh dari situ. Karena Yesus takut. Karena yang diomongkan gosip. Kata gosip itu makin digosok, makin sip. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan bergosip biasanya kita merasa bahwa seolah-olah kita itu sempurna sekali. Kita itu tidak ada cacat. Dan orang yang kita omongkan tuh hancur lebur, pokoknya tidak ada yang baiknya, semuanya jelek semua dia itu. Tapi itu bukan di Tolonggeru, itu adanya di paroki lain. Di Tolonggeru orang baik semua, amin. Di sini kita tidak pernah cerita orang, amin. Yang benar saja. Kita orang Tolonggeru itu baik hati, penuh cinta kasih, tidak sombong, dan rajin menabung. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini menggelitik kita semua. Dari tidak usah lihat jauh-jauh, lihat diri sendiri saja. Kita ini sudah termasuk orang yang macam apa selama ini? Kalau kita termasuk orang yang suka sekali koreksi orang, hari ini Tuhan Yesus menegur kita, termasuk Romo. Apakah saya sudah menjadi seorang Romo yang baik? Apakah saya sudah menjadi seorang pastor paroki yang bertanggung jawab? Sehingga tadi pagi sampai harus bangunkan umat yang masih tidur, karena setelah ini harus misa ke Gerukopa. Tapi sebagai seorang pastor paroki tentu harus mengambil tugas ini. Karena ketika menerima SK, seorang pastor paroki harus bertanggung jawab untuk merayakan Ekaristi di seluruh wilayah parokinya. Apalagi di sini hanya 3 gereja, pastornya 2 orang memang. Sementara teman-teman di Kalimantan, pastornya hanya 2 atau 3, stasinya ada 20-an, 30-an. Sekali keluar dari paroki, mungkin minggu berikutnya baru tiba kembali di paroki. Dari misa hari Senin untuk hari Minggu. Karena tidak ada waktu untuk tunggu sampai hari Minggunya. Kalau tunggu hari Minggunya tidak dapat. Dari Senin misa untuk hari Minggu, Selasa misa untuk hari Minggu di stasi berikutnya, Rabu misa untuk hari Minggu di stasi berikutnya, sampai mungkin hari Sabtu dia baru tiba kembali di paroki. Artinya 1 hari dia harus misa dengan tempat yang berjauhan. Kita di sini masih bisa dijangkau. Melihat, menilai kembali ke kedalaman diri. Sudahkah kita menjadi orang yang baik? Pertama kepada pasangan, atau keselamain di rumah istri selalu salah, kita laki-laki selalu benar, atau sebaliknya suami selalu salah, istri selalu benar. Karena ada dalam undang-undang hukum keluarga pasal 1, istri tidak pernah salah. Kalau istri, lalu pasal 2, kalau istri salah kembali ke pasal 1. Artinya bahwa di rumah itu yang maha benar itu adalah istri.
Maka dalam doa dari keluarga, ibu kami yang maha benar, ampunilah dosa suamimu. Karena selalu benar dia tidak pernah mau salah. Dan kalau dia salah, kembali ke pasal 1, bahwa dia harus kembali benar. Itu kenyataan. Atau bisa terbalik, mungkin suami, kalau suami yang otoriter bisa saja suami yang selalu maha benar, sehingga di matanya anak istri selalu salah. Dan orang-orang tipe macam ini susah sekali mau minta maaf. Susah. Dia tidak akan pernah terucap kata-kata Bapak minta maaf, Ibu minta maaf. Tidak akan pernah. Betul atau betul? Orang yang tipe macam ini, yang mau selalu benar sendiri, tidak akan mau minta maaf. Susah. Karena dia rasa bahwa kau yang harus minta maaf ke saya. Kan yang kerja capek, yang cari uang kan saya sebagai suami, sebagai bapak. Maka ibu harus minta maaf. Padahal sebenarnya dua-duanya, jangan pernah pikir bahwa karena istri itu di rumah, tapi mungkin kita di sini hampir semua sama, karena kita semua sama-sama ke kebun, sama-sama urus keluarga. Maka ada orang di kota tuh hitung seperti ini. Kalau seorang suami kerjanya gajinya besar, lalu istrinya tidak kerja tapi hanya urus anak, dihargai. Carilah babysitter, 1 bulan minimal 2 juta. Lalu cari tukang cuci setrika, gajinya minimal sebulan 2 juta, sudah 4 juta. Dan itu dilakukan oleh istri. Cari tukang masak, kalau di Tolonggeru 1 juta, sudah 5 juta habis. Lalu carilah orang bisa bantu, mungkin nyapu, ngepel dan sebagainya, anggaplah 2 juta lagi. Itu semua dilakukan oleh seorang istri. Bahkan tidak ada waktu untuk mandi kalau anaknya menangis terus. Sehingga ibu-ibu kita di sini kadang jarang mandi karena itu, terlalu sibuk urus anak. Maka ada anak tuh jangan terlalu dekat-dekat, 9 bulan 1, tidak ada waktu untuk urus diri. Ya kan, orang hamil kan 9 bulan langsung lahir tuh, langsung berondol. Tidak ada jeda istirahat, langsung gaspol. Tuhan Allah. Kasih jeda sedikit para suami. Tahan diri sedikit, supaya jangan terlalu banyak. Tapi itu semua kembali kepada kesepakatan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa istri tidak kerja, istri tidak menghasilkan. Yang kerja capek hanya kita para suami, para laki-laki. Tidak. Semuanya sama-sama capek. Coba bawa kalau bayar istrimu jadi pembantu, jadi tukang masak, babysitter itu tukang jaga anak. Kalau orang di kota, mungkin kita di kampung tidak ada. Babysitter itu ngasuh anak, itu pengasuh anak. Dari bukan babysitter, penunggu anak, sitter. Jadi itu semua kalau dibayar, kalau di kota mahal sekali. Maka bersyukurlah bapak-bapak punya ibu-ibu, istri-istri yang baik, penuh cinta kasih, tidak sombong. Seminggu mungkin hanya dikasih 100.000, dicukup-cukupin, uang jajan anak 2.000. Walaupun anak-anak kita lebih dari itu. Tapi kalau dia bisa masak, anak-anak tidak perlu jajan. Makan apa yang ada. Anak-anak cuma mata jangan terlalu rakus. Anak-anak sekami, mata itu jangan terlalu rakus. Lihat dagang datang langsung menangis. Orang tua tidak kasih guling-guling di tanah.
Kalau saya orang tua, saya suruh dia bungkus bajunya, pergi cari orang tua lain, ganti orang tua, karena orang tua tidak ada uang. Tiap hari nangis terus. Kalau di Tolonggiru ada lomba nangis, saya mau utus anak-anak kami yang tukang nangis. Mungkin bisa dapat juara satu, mungkin dapat hadiah. Yang merengek-rengek minta uang jajan terlalu banyak. Selalu merasa bahwa orang tua tidak mencintainya karena tidak kasih uang jajan besar. Itu anak yang tidak koreksi diri. Padahal dari kau dalam perut, anak-anak sekami, dari kau dalam perut itu orang tua harus rawat kau, pergi kontrol di dokter, cek, lalu beli susu supaya kau sehat dalam perut itu. Sudah lahir nakal yang mamanya, kurang ajar yang mamanya, kurang ajar yang bapaknya. Bertobatlah hari ini ya. 9 bulan orang tua pikul kau dalam genderang besar, genderang besar, perut sampai naik begini. Tidur tidak bisa, tidur yang terlentong begini, tidak bisa bolak-balik begini. Oh bisa, kata Imam Fian. Oh, Imam Fian pakar dia. Orang perut besar mana bisa balik-balik? Paling hanya miring kiri sedikit, miring kanan sedikit. Jadi anak-anak sekami yang terkasih, lihat diri, jangan salahkan orang tua saja. Setelah itu sekolah, kenapa nilaimu jelek semua? Orang lain nilai bagus, kau buat apa saja? Main HP terus. Koreksi diri, kenapa teman saya dapat juara, saya tidak juara? Teman saya pulang sekolah buat apa? Tanya dia, apakah dia pulang sekolah kerja PR atau tidak? Jadi Brian, William, pulang sekolah tuh urus dulu PR, bukan orang tua yang kerjakan. Seringkali PR tuh menjadi pekerjaan orang tua. Yang sekolah ini orang tua atau anak-anak? Anak-anak yang sekolah tuh, yang kerja PR orang tua, berarti yang sekolah orang tua. Dari Seva senyum-senyum saja dia. Tadi bukan yang kerja PR, bapakmu. Harus engkau sendiri belajar kerja sendiri. Kalau orang dapat juara, koreksi diri, kenapa dia bisa juara, saya tidak juara. Itu bagian dari melihat balok itu. Apa yang salah dengan saya? Maka jangan terus-menerus gosip tentang orang lain, lupa diri. Kalau kita terus-menerus lihat kesalahan orang saja, oh dia juara mungkin karena dia nyontek, sehingga kita tidak mau belajar, saja ikut nyontek saja. Oh dia dapat beli motor itu karena dia curi, maka saya mau curi saja. Maka kemarin berapa hari lalu itu Romo Danan punya kolam ikan lele habis, dicuri karena dia punya tangan dua, kaki dua, tidak mau kerja. Dia pikir itu barang ikan lele itu besar sendiri, ada sendiri di sana, itu milik Allah. Bapak Ibu, Allah sudah kasih kau tangan, kaki, pakai kerja supaya ada makan cukup. Tidak ada barang itu datang sendiri. Lele itu harus dipelihara baik-baik, kasih makan supaya bisa besar. Maka kalau engkau butuh sekali ya minta beli, atau minta 1-2 ekor ya pasti Romo Danan tidak pelit lah. Tapi ini 1 kolam habis, yang pelihara setengah mati, tidak dapat apa-apa. Itu jahatnya ukuran nenek moyang. Demikian juga segala macam. Kalau teman punya hasil kebun bagus, kita bertanya diri, koreksi ke dalam. Kenapa kebun jagungnya tahun ini bagus sekali ya? Apakah pupuknya cukup? Kenapa saya punya tidak hijau?
kurang subur. Bagian dari melihat diri, koreksi ke dalam, melihat balok apa yang merintangi mata kita sehingga kita tidak bisa lihat apa yang kurang dari pekerjaan kita sehingga hasilnya tidak maksimal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita di sini ini petani. Seorang petani itu kalau sudah musim mau membersihkan kebun, musim tanam, musim pupuk, harus melakukan itu karena kita hidup dari situ. Kalau petani tidak pernah ke kebunnya, emangnya engkau pegawai negeri? Emangnya engkau bupati? Emangnya engkau camat? Hidup kita dari kebun itu. Macam romo. Saya sebagai seorang romo, misa itu wajib. Kalau saya tidak misa, saya tidak boleh jadi romo. Kalau saya malas misa, saya tidak boleh jadi romo. Harus seperti itu. Harus tahu diri. Maka kalau tanah kita berhektar-hektar, tanam semua bila perlu. Karena itulah kehidupan kita. Dan kita sudah rencana untuk tahun depan. Oh, saya punya tanah 5 hektar, saya butuh 5 dos. Oh, saya punya tanah 10 hektar, saya butuh 10 dos. Persiapan keuangan untuk itu mulai dari begitu panen itu. Sehingga begitu tahun mau tanam, bulan mau tanam, kita sudah ada uang yang ada, yang tidak modal panas lagi. Tapi kita ini rata-rata sistemnya, sistem hidup hari ini cukup untuk hari ini. Memang kita orang-orang apa ya, beriman. Karena menurut Rasul Paulus, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok pikir lagi. Itu sistem burung. Kita bukan burung, kita manusia punya otak. Kalau burung itu tidak perlu gudang karena dia hanya makan saja. Dia tidak ada bayar anak sekolah. Tidak ada ini suka duka, tidak ada iuran paroki. Kalau kita manusianya ada iuran paroki atau iuran gereja mandiri itu. Lalu kalau ada orang mau nikah, ada boloweki segala macam. Itu datang tidak mungkin kaki lenggang kangkung, jalan kosong-kosong, tidak mungkin. Harus store sekian. Maka harus melihat ke dalam. Siapakah saya ini? Sehingga saya tidak hanya koreksi orang. Oh, dia itu kalau dia kebunnya hijau begitu pasti dia pakai penglaris. Pasti dia ada beli magic supaya kebunnya ada hasil. Barang-barang itu tidak terlalu pengaruh kalau kita tidak percaya. Tuhan sudah kasih kita tangan 2, kaki 2. Saya pikir Tuhan sudah sangat baik. Maka kita semua pada pagi hari Tuhan Yesus mengeritik kita semua, termasuk romo, suster, bapak ibu, anak-anak sekami, orang tua, suami, istri. Apakah kita hanya fokus melihat orang lain yang salah, lalu lupa mengoreksi diri untuk buat yang lebih baik? Tujuan koreksi diri adalah untuk memperbaiki diri. Itu tujuan. Kalau hanya berhenti pada, oh saya minta maaf, saya salah, lalu setelah itu anggap selesai, tidak bisa. Setelah minta maaf, saya salah, besok-besok berjuang untuk tidak lagi melakukan. Itu namanya pertobatan. Kalau dia hanya sekedar minta maaf lalu buat seolah-olah tidak ada apa-apa lagi, lalu kembali ke nol, sistem Pertamina, mulai dari nol ya, itu berbahaya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekedar berhenti pada gosip menceritakan orang lain tidak ada guna. Mari kita koreksi ke dalam. Untuk apa? Siapakah kita? Kita mau apa ke depan supaya hidup kita lebih baik?
Kalau saat ini masih ada seringkali kita omong orang, belajar untuk datang minta maaf kepadanya. Ibu minta maaf, beberapa hari lalu saya cerita namanya ibu. Bapak minta maaf, beberapa hari lalu saya cerita namanya bapak. Dan saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi gosip tentang bapak, gosip tentang ibu. Itu bagian dari permintaan maaf untuk memperbaiki diri. Semoga Tuhan memberkati kita.